Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laluardian Surya Wijaya dengan NIM 2218116. Pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan cara membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Langsung saja kita ke tutorial. Yang pertama itu membuka Laragon. Setelah itu klik Start All. Setelah running Laragonnya, kemudian klik database-nya, maka nanti akan langsung muncul ke dashboard PHP MyAdmin. Kemudian new, klik new. Nah, di sini kita isi database, nama database kita. Kali ini saya akan mengisi dengan sistem informasi sumber daya manusia. Kita singkat jadi SDM_1. Kemudian create. Nah, yang pertama itu tabel relasi yang pertama itu ada tabel izin dengan 3 kolom dan 1 primary key. Berarti ini izin dengan 3 kolom, kemudian create. Nah, yang pertama ini kita isikan dengan ID izin. ID izin dengan tipe variabel integer dan lengthnya sekitar 100. Kemudian ada jenis izin dan deskripsi. Pada jenis izin ini kita menggunakan variabel varchar, deskripsi juga menggunakan varchar. Lengthnya juga sama 100. Nah, karena pada ID izin ini merupakan primary key, maka indeksnya kita ganti dengan primary. Oke. Kemudian kita create. Kita save maksudnya. Lalu kita new lagi. Kemudian kita masukkan tabel pengajuan izin. Nah, di sini pengajuan_izin dengan kolom 1, 2, 3, 4, 5 dengan 5 kolom. Karena ini sudah 4, jadi kita tambahin 1. Oke. Yang pertama itu ada ID pengajuan izin. ID pengajuan izin. Yang kedua ID karyawan, ID izin. ID karyawan. Kemudian yang ini ID izin. Kemudian ada tanggal pengajuan dan status. Tanggal pengajuan, yang terakhir status. Pada ID pengajuan izin ini menggunakan integer dengan length 100 juga. Karena ID pengajuan izin ini merupakan primary key, maka indeksnya kita ganti menggunakan primary. Oke. Kemudian ada ID karyawan juga menggunakan integer dengan length 100. Karena dia merupakan foreign key, indeksnya kita rubah menjadi indeks. Oke. Begitu juga sama dengan ID izin. Ini 100. Ini juga menggunakan indeks. Oke. Pada tanggal pengajuan ini menggunakan varchar bisa, integer juga bisa. Tapi di sini saya akan menggunakan varchar. Statusnya juga menggunakan varchar. Setelah itu save.
Kemudian lanjut ke tabel berikutnya, itu ada tabel pengguna. Tabel pengguna itu 4 kolom. Oke, ini kita tulis pengguna. Yang pertama itu ada ID pengguna, kemudian ID karyawan, username dan password. ID karyawan, username dan password. Pada ID pengguna ini karena dia primary key juga, di sini kita rubah ke primary. Ini juga menggunakan integer, ini integer dengan length 100 sama dengan 100. Karena ID karyawan ini foreign key, maka di sini kita rubah ke index. Oke. Username-nya ini pada variabelnya ini menggunakan varchar. Ini juga varchar. Setelah itu save lagi. Lanjut ke tabel tunjangan. Tabel tunjangan ini berisi 4, 1 PK dan 1 FK. Berarti ini ada ID tunjangan, terus ID karyawan, jenis tunjangan, ID karyawan, ini jenis tunjangan, dan nominal tunjangannya. Oke, ini sama juga integer, ID tunjangan, ID karyawan sama integer, lengthnya juga sama 100. Kemudian ini karena dia primary key, kita rubah ke primary indeksnya. ID karyawan ini karena dia foreign key, kita rubah ke index. Oke. Kemudian pada jenis tunjangan ini kita ganti ke varchar variabelnya. Nominal tunjangan biarin saja dengan integer, atau boleh juga diganti dengan varchar. Setelah semua sudah selesai, maka kita save lagi. Berikutnya adalah tabel karyawan. Oke. Tabel karyawan ini berisi 6 kolom. Sini 2, 4, kita tambahin 2 lagi agar jadi 6. Yang pertama itu ada ID karyawan, kemudian nama, jabatan, tanggal masuk, nama, jabatan, tanggal masuk, kemudian ada alamat dan nomor telepon. Alamat, nomor telepon. Sama juga seperti tadi, ini menggunakan integer dengan length 100 juga semuanya. Kemudian karena ini primary key, seperti tadi kita rubah ke primary pada indeksnya. Oke, namanya ini kita pada variabel nama kita rubah menggunakan varchar, jabatan juga menggunakan varchar, tanggal masuk juga menggunakan varchar, alamat varchar, nomor telepon menggunakan integer. Setelah semua kita save. Lanjut tabel pendidikan.
6 kolom juga, karena ini 4 kita tambah 2 lagi. Yang isinya itu ID pendidikan, ID karyawan, kemudian jenjang pendidikan, institusi, jurusan. Institusi, jurusan dan tanggal lulus. Sama 100, lainnya semuanya tulis 100. ID pendidikan ini merupakan primary key. Kemudian ID karyawan ini merupakan foreign key. Ya, pada ID pendidikan ini tetap integer, ID karyawan juga tetap integer. Jenjang pendidikan ini kita rubah variabelnya menggunakan varchar, institusi juga varchar, jurusan varchar, tanggal lulus varchar. Setelah semua, save lagi, kemudian new lagi. Kita tabel selanjutnya itu tabel pelatihan. Ini kita tambah 1. Oke. ID pelatihan, isinya itu ID pelatihan, ID karyawan, ID pelatihan, kemudian sini ID karyawan, kemudian nama pelatihan, tanggal pelatihan, dan lokasi. Nama pelatihan, tanggal pelatihan, dan yang terakhir lokasi. Ini 100. Pada lengthnya sama semua. ID pelatihan ini karena primary key, kita ganti dengan primary indeksnya. Kemudian ID karyawan ini merupakan foreign key, kita ganti menggunakan indeks. Pada variabelnya ini kita hanya ganti nama pelatihan ini menggunakan varchar, tanggal pun varchar, lokasi pelatihan juga varchar. Kemudian kita save. Lanjut, tabel berikutnya itu tabel gaji. Gaji 2, 4, 5. Pada tabel gaji ini 5, jadi kita tambah 1. Isinya itu ID gaji, ID karyawan, gaji pokok, ID gaji, ID karyawan, gaji pokok, kemudian tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi. Ini tunjangan transportasi. Oke. Pada ID gaji ini kita ganti indeksnya menggunakan primary karena merupakan primary key. ID karyawan ini foreign key, kita ganti indeks. Oke. Variabelnya yang kita ganti itu ini gaji pokok menggunakan varchar, tunjangan kesehatan juga varchar, tunjangan transportasi varchar. Oke, nilainya juga 100 sama. Setelah sudah, save lagi. Kemudian yang terakhir itu ada tabel absensi. New,
isinya ada ID absensi, ID karyawan, tanggal absensi, ID absensi, ID karyawan, tanggal absensi, kemudian jam masuk, jam pulang, dan keterangan. Jam masuk, jam pulang, keterangan. Oke. Ini lengthnya tetap 100. Variabelnya, keterangan ini menggunakan varchar, jam pulang ini menggunakan time karena waktu, kemudian jam masuk juga menggunakan time. Pada ID absensi ini juga menggunakan primary karena di primary key-nya. Karyawan ini foreign key-nya kan maka pakai index. Oke, save. Setelah semua tabel telah diinputkan, maka kita akan ke designer untuk menghubungkan relasi dari tabel-tabel tersebut. Sebelum itu, tabel-tabel ini kita akan rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah rapi seperti ini, maka kita akan merelasikannya. Yang pertama itu klik ini, kemudian cari create relationship. Klik. Kemudian pada tabel izin ini berelasi dengan tabel pengajuan izin. Jadi ini berelasi dengan tabel pengajuan izin. Create. Nah, maka tabel izin dan tabel pengajuan izin sudah terelasi. Kemudian berikutnya itu ada tabel pengajuan izin dengan tabel karyawan. Create relationship lagi. Tabel pengajuan izin dengan tabel karyawan. Oke.
berikut merupakan hasil tampilan jika semua tabel telah dihubungkan. Jadi, tabel karyawan berelasi dengan tabel gaji, tabel karyawan juga berelasi dengan tabel absensi, tabel karyawan juga berelasi dengan tunjangan, tabel karyawan berelasi dengan pelatihan, tabel karyawan berelasi dengan pengguna, tabel karyawan berelasi dengan pendidikan, tabel karyawan ini berelasi dengan pengajuan, dan tabel pengajuan ini berelasi dengan tabel izin. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah penyebutan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.